Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama-sama seperti biasa untuk menambah semangat kita. Oke? Oke. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Mari kita bermain. Mari kita belajar. Mari kita belajar dengan riang. Belajar, riang, gembira bersama ustazah. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ustazah yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik, tema 3, subtema 2 tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Kita belajar bersama Ustazah Iif. Nah, pada kesempatan kali ini, pada subtema 2, kita akan belajar muatan pelajaran PPKN dan muatan pelajaran matematika. Nah, materi pada muatan pelajaran PPKN yaitu yang pertama, mengelompokkan teman di sekolah. Yang kedua, perbedaan kegemaran di sekolah. Yang ketiga, keberagaman suku bangsa di sekolah. Dan yang keempat, sikap menghargai keberagaman di sekolah. Nah, selanjutnya materi untuk muatan pelajaran matematika yaitu yang pertama, menghitung nilai sekelompok uang. Yang kedua, kesetaraan nilai sekelompok uang. Dan yang ketiga, kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Nah, yang pertama kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang mengelompokkan teman di sekolah berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin, teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekolah, baik itu murid maupun guru, itu sama, ada 2 jenis kelamin. Nah, ini Ustazah mempunyai gambar seorang siswa dan seorang siswi. Nah, ini adalah
laki-laki. Dan ini adalah perempuan. Anak laki-laki disebut putra. Sedangkan anak perempuan disebut putri. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun kepada teman perempuan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kegemaran di sekolah. Nah, di sekolah kita pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, apakah kegemaran itu? Kegemaran adalah hal yang disukai. Misalnya, warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari perbedaan warna kesukaan. Coba kita baca teks ini. Siti ingin membeli tas sekolah dari uang tabungannya. Tas tersebut banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Nah, ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan diagram ini, diketahui bahwa siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Ada 8 anak. Siswa yang memiliki warna merah ada 5 anak. Kemudian siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Kemudian siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa setiap anak memiliki kesukaan warna yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu kegemaran atau hobi membaca buku. Nah, ini adalah sekelompok anak yang hobinya sama atau kegemarannya sama, yaitu membaca buku. Ada Tony, Lani, Dodo, Adi, dan Ani. Nah, ini adalah kegemaran atau hobi yang sama, yaitu menggambar dan mewarnai. Nah, jadi di sini semuanya sedang menggambar, mewarnai, dan juga melukis. Hobi mereka sama, menggambar dan mewarnai. Nah, sedangkan ini adalah kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka menonton berita televisi. Kemudian ada juga yang suka berenang atau hobinya berenang. Selanjutnya ada yang suka melukis. Dan anak yang lain juga ada yang suka bermain bola. Dan juga ada yang hobinya menggayung sepeda. Nah, meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Nah, sekarang selanjutnya yaitu keberagaman suku bangsa di sekolah. Nah, kita sudah belajar tentang keberagaman mulai dari jenis kelamin, kegemaran dalam hal warna, kemudian hobi. Nah, tentu di sekolah teman-temanmu ya, di kelas tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus terus hidup rukun dan saling menghargai. Nah, jadi selain ada perbedaan tadi, ada juga perbedaan suku bangsa. Dan tidak menutup kemungkinan
di kelas kita juga ada perbedaan suku bangsa tersebut. Mungkin ada yang dari Bali. Nah, teman kita di kelas ada yang dari Bali. Mungkin juga ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Kalimantan. Nah, kita sekolah dalam satu kelas itu berbeda suku, akan tetapi harus tetap saling menyayangi dan saling menghormati satu sama lain. Nah, selanjutnya sikap menghargai keberagaman di sekolah. Nah, kamu dan teman-teman harus saling menghormati, tidak boleh saling mengejek teman lain. Walaupun berbeda kegemaran, kamu harus saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Nah, contohnya seperti ini. Dalam bermain di sekolah, kita tidak membeda-bedakan teman. Semuanya sama. Walaupun ini terdiri dari teman-teman yang memiliki kegemaran, hobi, ataupun dari suku yang berbeda. Nah, itu ya, selanjutnya kita pada muatan matematika. Nah, pada muatan matematika ini, kita akan belajar tentang menghitung nilai sekelompok uang. Nah, kita mengulang ya. Menghitung nilai sekelompok uang. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bersama Ustazah Ida. Nah, sekarang kita mengulang lagi supaya lebih mantap lagi. Materinya lebih mantap lagi, lebih bisa difahami lagi. Nah, ini menghitung nilai sekelompok uang. Nah, jadi sekelompok uang bisa dihitung dengan cara dijumlahkan. Nah, ini ada uang Rp20.000. Ada uang Rp10.000 dan ada uang Rp5.000. Nah, kelompok uang ini kita jumlahkan. Kita hitung dengan cara menjumlahkan. Yang pertama yaitu Rp20.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp5.000. Hasilnya adalah Rp35.000. Jadi, nilai sekelompok uang ini yaitu dibaca Rp35.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar kesetaraan nilai sekelompok uang. Kelompok pecahan uang yang berbeda dapat bernilai sama. Nah, ini jadi ada dua kelompok uang yang berbeda. Kelompok pecahan uang yang berbeda. Kelompok yang pertama itu ada uang 5.000-an dan uang 2.000-an. Nah, kelompok pecahan uang yang kedua yaitu ada uang Rp2.000, 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 dan Rp1.000. Nah, jadi ada uang 2.000-an dan 1.000-an. Nah, akan tetapi keduanya ini jumlahnya sama. Masa sih? Nah, coba kita buktikan. Kita hitung ya. Nah, Rp5.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp7.000. Kemudian kita hitung yang kelompok pecahan uang yang ini. Oke, baik, kita hitung Rp2.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 dan ditambah Rp1.000, hasilnya adalah Rp7.000. Nah, jadi nilai uang dari masing-masing kelompok pecahan tersebut yaitu sama. Berapa?
yaitu Rp7.000. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kesetaraan nilai pecahan uang dengan harga barang. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh gambar hasduk. Nah, contoh hasduk ya. Hasduk yang harganya Rp15.000. Nah, setiap barang dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang yang berbeda. Contoh, harga hasduk yaitu Rp15.000. Nah, hasduk dengan harga Rp15.000 ini dapat dibeli dengan beberapa kemungkinan pecahan uang seperti berikut. Nah, jadi hasduk ini yang harganya Rp15.000 ini memiliki kemungkinan pecahan uang 15 lembar uang seribuan. Nah, jadi ini ada 15 lembar uang seribuan yang ketika dijumlahkan nilainya adalah Rp15.000. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua yaitu 3 lembar uang 5 ribuan. Seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 lembar uang 5 ribuan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah Rp15.000. Kemudian kemungkinan selanjutnya yaitu 2 lembar uang 5 ribuan, 2 lembar uang 2 ribuan, dan 1 lembar uang seribuan. Seperti ini. Nah, ketika dijumlahkan pecahan kelompok uang ini hasilnya adalah Rp15.000. Jadi nilainya sama dengan harga hasduk. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, siswa di sekolah beragam. Keragaman tersebut bisa dilihat dari segi jenis kelamin, kegemaran atau hobi, dan suku bangsanya. Berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki disebut putra, jenis kelamin perempuan disebut putri. Walaupun terdapat perbedaan, kita tetap harus saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi. Contohnya, tidak membeda-bedakan saat bermain bersama di sekolah. Nah, selanjutnya, kelompok pecahan mata uang dapat dihitung dengan cara dijumlahkan. Kelompok uang dapat setara dengan kelompok uang lainnya. Beberapa kemungkinan kelompok pecahan uang dapat setara dengan harga suatu barang. Nah, selanjutnya tugas di rumah. Nah, seperti biasa ya, kalian memiliki tugas di rumah. Yang pertama yaitu kegiatan Ayo Berlatih di halaman 31 di buku Bu Pena, nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, yaitu kegiatan Ayo Berlatih di halaman 35 di buku Bu Pena, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, lalu hasil fotonya dikirimkan kepada Ustazah. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.